Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas masalah atau eh, ini ya, peran coaching ya, bener ya. Peran coaching, peran seorang coach gitu ya. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah research ya kan, sebuah research yang dilakukan ini mengenai implementasi coaching skill oleh seorang manajer untuk apa? Untuk meningkatkan atau mengembangkan hard dan soft skill-nya para karyawan di pandemic area. Nah, ini saya lanjut aja ya langsung ke intinya kita sudah belajar bahwa coaching adalah proses gitu ya, kreatif proses dan inspires employees to reach their maximum potensial. Jadi ini sebuah proses yang dilakukan oleh seorang coach ya, seorang manajer atau seorang atasan ya, seorang leader untuk melakukan sebuah proses untuk melakukan sebuah treatment gitu ya, sebuah treatment yang nantinya outputnya adalah bisa menginspirasi si karyawan tersebut bisa mengubah perilakunya, mengubah sesuatu yang ada di employee tersebut untuk mendapatkan maksimum potensial ya. Nah, ini kita langsung aja, ini kita nggak bahas masalah research-nya, cuman kita hanya review lagi ya kan, yang sudah kita pelajari kemarin, kita reminder lagi. Nah, ini ada coaching proses. Kita sudah tahu bahwa di sini ada coaching proses mulai dari planning, contracting, coaching ya, coaching itself and evaluating. Nah, intinya adalah seorang coach atau seorang manajer, seorang leader ini wajib banget mengikuti coaching proses ini. Nah, tapi yang menjadi masalah apakah sekarang leader-leader sekarang ini paham bahwa sebenarnya ketika melakukan coaching itu ada prosesnya gitu. Apakah paham? Yang kedua adalah apakah ketika mereka sudah paham ada coaching proses, kemudian mereka melakukan oke, ya udah nih saya ingin melakukan coaching gitu kan, tapi apakah dia punya skill gitu ya? Apakah nih do the managers have the right coaching skill? Apakah dia punya coaching skill yang memang benar-benar itu adalah menjadi standarisasi dari karyawan dari perusahaan. Nah, dari hasil penelitian ini, dari hasil research ini, mungkin kita bisa lihat. Jadi di sini tuh ada 3 responden sebenarnya ya. Ada 3 responden. Nih 4-nya masih belum kehapus. Oke. Jadi ada 3 responden di sini. Pertama, di sini dibilang bahwa coaching program dia punya, dia nggak punya gitu ya. Maksudnya perusahaannya nih, perusahaannya punya coaching. Punya punya program coaching yang ditawarkan, punya difasilitasi oleh karyawan, difasilitasi oleh si perusahaannya. Yang kedua, manager as a coach. Maksudnya di sini MAC ini adalah perusahaan mendorong para manajernya, para leadernya. Ya, manajer di sini bukan manajer dalam artian manajer ya, tapi lebih kepada leader gitu ya. Para leadernya untuk memposisikan diri dia, untuk memperankan diri dia sebagai coach. Ya kan, bukan hanya sebagai manajer yang mengatur, tapi sebagai manajer yang mengembangkan skill-skill baik hard skill maupun soft skill ya kan para si karyawannya. Well, di responden 1 nggak ada, di responden 2 ada, di responden 3 nggak ada gitu. Kemudian ada lagi yang coaching training for manager. Nah, apakah perusahaan itu memberikan coaching training, memberikan pelatihan gitu ya untuk melakukan coaching pada manajer ini. Di perusahaan 1 nggak ada, yang perusahaan 2 ada, perusahaan 3 nggak ada. Nah, ini luar biasa sekali ya perusahaan 2 karena memang di perusahaan 2 ini dia lebih seperti jualannya itu tombaknya itu adalah orang gitu ya. Tombaknya itu orang dalam artian gini, kayak sales gitu tuh orang ya tombaknya gitu ya. Dia bukan meningkatkan produk gitu, tidak. Dia bukan mengembangkan banyak produk saya banyak benefitnya, enggak. Tapi lebih kepada apa ya, kayak ya ini dia nih gitu kan, kita harus pintar ngomong, pintar komunikasi dan lain sebagainya gitu. Oke, terus kemudian standardization coaching method. Nah, maksudnya adalah di sini perusahaan itu sudah memberikan
metode-metode untuk melakukan coaching, dan itu standar semuanya. Jadi ketika manajer misalnya ada 10 leader, nah 10 leader itu ketika melakukan coaching terhadap bawahannya, terhadap karyawannya, itu sama semua gitu ya. Oke. Nah, ini findingnya, kita nggak akan bahas findingnya ya di sini. Nah, tapi sebenarnya ciri-ciri karyawan yang baik itu, ciri-ciri ini yang baik itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini ada di buku ya. Nah, di buku ini saya bacakan aja ciri-ciri pembina yang baik. Yang pertama, mereka dipercaya dan dihargai ya. Kemudian nilai-nilai hidup dan perilaku mereka menjadi panutan maksudnya. Terus kemudian yang ketiga, mereka mempunyai pengalaman yang relevan dengan berbagai nilai tambah. Nah, di sini udah jelas bahwa karyawan harus punya role model ya. Role model yaitu si atasannya. Kalau atasannya begini, misalnya wah, atasan aja sering telat gitu ya. Nah, tapi aku kok di coaching supaya disiplin. Nah, itu yang nggak masuk gitu ya. Jadi mereka harus bisa menjadi seorang manajer yang menjadi role model bagi bawahannya. Oke. Kemudian mereka mempunyai keterampilan komunikasi yang baik. Nah, di sini ya, ini sangat penting. Kalau ini kan ceritanya nih, research ini ceritanya adalah tentang lebih kepada di era pandemik ya, di COVID-19 pandemik ini. Nah, online communication skills itu diperlukan sekali ya. Itu sangat perlu. Jadi sehingga kita itu nggak hanya fokus sama hard skill yang dia punya, tapi juga harus soft skillnya harus bagus gitu ya. Apalagi online dan offline communication itu sangat berbeda gitu. Ketika online, nah kita dihadapkan dengan berbagai situasi, misalnya wah tiba-tiba sinyalnya hilang, terus kita kayak ada beberapa orang yang dia offline, wah dia sangat bagus sekali penyampaiannya, terus dia interaktif dan lain sebagainya. Tapi ketika online malah memble gitu ya, dalam artian memble karena dia tidak pede dengan melihat dirinya sendiri, kok aku kayak gini ya gitu. Nah, itu yang ini. Nah, di sini yang dimaksud dengan mempunyai keterampilan komunikasi yang baik ya kan, bertanya, mengembangkan pertanyaan, klarifikasi dan meringkas, itu adalah tugas dari seorang coach ya. Jadi bertanya. Nah, gimana caranya kita menyampaikan pertanyaan secara online? Kayak gini kan kita kayak nggak bisa tatap-tatapan langsung gitu. Gimana cara kita melihat ininya dia, gerak-geriknya dia. Kadang-kadang misalnya tangannya ya di bawah, kita nggak bisa ngelihat tangannya, kita cuma ngelihat ininya. Nah, itu bagaimana gitu ya. Nah, online communication skills sangat perlu. Offline-nya juga apalagi gitu ya. Nah, itu dia bertanyanya. Bertanyanya tentunya harus nggak bisa yang tiba-tiba, kamu kenapa kok nggak disiplin gitu. Itu nggak bisa. Itu harus punya step-stepnya. Jadi kayak kayak di brief dulu gitu ya, terus dicerita dulu apa gitu. Nah, itu harus kalau kita jam terbang kita tidak tinggi, tidak banyak gitu ya. Nah, itu akan menjadi sebuah obstacles, akan kesulitan buat kita gitu ya. Oke, kemudian mengembangkan pertanyaan. Nah, kita udah tanya nih, kenapa kamu nggak disiplin? Oh, ternyata ada gini. Nah, otomatis kita tidak hanya sebagai seorang coach nggak bisa hanya menerima itu gitu ya, tapi kita harus lebih kepada menggali tadi ya, terus mengklarifikasi juga. Oh, ternyata kamu terlambat itu memang dikarenakan seperti ini ya kan. Terus akhirnya diringkas masalahnya. Kemudian mereka memberikan dukungan dan semangat. Jadi tidak hanya menjudge, tapi juga harus mensupport gitu ya. Jadi harus support si orang ini gitu, si coachee ya kan. Si karyawannya harus disupport gitu. Jangan merta-merta kita selalu wah ini kamu salah, ini kamu begini, wah kamu yang salah, ini nggak bisa seperti itu. Walaupun dia yang salah, tapi kita harus berusaha untuk memberikan support yang terbaik. Mereka menyediakan waktu untuk mendengarkan. Oke. Kebanyakan orang, kadang-kadang saya juga seperti itu ya, masih suka lupa gitu ya. Karena memang apalagi kalau perempuan itu maunya bukan didengerin. Bukan dengerin, tapi maunya didengerin gitu ya. Nah, kadang-kadang saya sekarang ini juga masih berusaha untuk mencoba mendengarkan orang lain lebih banyak dibandingkan didengar oleh orang lain. Nah, karena di sini penting ketika kita mau mendengar
ya, mau mendengar orang lain. Sebenarnya kelihatannya peran kita nggak penting di situ. Peran kita kayak ya udah yang penting lo dengerin aja gitu. Tapi ternyata disitulah peran utama yang dibutuhkan, yaitu untuk memberikan coaching gitu ya, proses tadi. Nah, misalnya, wah dia cerita begini, kita mau nyela aja nggak bisa gitu kan, mau kasih pendapat tuh harusnya nggak gitu tuh, harusnya gini. Kita mau ngasih pendapat kita itu nggak bisa. Nah, ini butuh proses, butuh waktu ya. Jadi ketika kita kasih pas kita bicara itu sesuatu yang memang benar-benar kena di dia gitu ya. Jadi kayak oh iya ya, iya juga ya gitu. Kenapa ya kok aku melakukan itu gitu. Jadi kayak ya itu sekalinya ngomong kita harus bertanya sesuatu yang memang luar biasa gitu. Oke, mereka bekerja secara bermitra. Bermitra ini maksudnya mereka bekerja secara bermitra ini maksudnya si coach-nya ini bekerja sama dengan manajer-manajer lain, bekerja sama dengan leader-leader lain untuk apa? Untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan mentoring, untuk memberikan coach, untuk memberikan konseling. Nah, itu yang bersama-sama gitu, tidak hanya satu. Mungkin wah ini sepertinya lebih cocok kamu ngobrol dengan bapak ini, cocok dengan ibu ini, nah seperti itu. Oke, kemudian mereka menyilakan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Maksudnya adalah kamu di sini harus jangan menjadi orang lain yang istilahnya karena kamu bawahan saya terus kamu jadi segan apa segala macam. Coba jadi diri kamu sendiri apa yang kira-kira ini ya. Nah, jadi kita pun di situ akan menjadi diri kita sendiri gitu ya. Ya gitu. Mereka mempunyai rasa percaya diri yang kuat. Nah, ini juga harus ketika kita punya rasa percaya diri yang kuat, otomatis yang kita coaching juga pasti jadi pede gitu ya, jadi bersemangat, nggak lesu-lesu gitu. Mereka memfokuskan pada tujuan akhir. Nah, di sini ada bisa dilihat di sini ya, limitation of intervention. Di sini ini ditemukan bahwa limitation of intervention more concern ya kan how to find the root of the problem. Maksudnya adalah orang itu manajer itu kayak lebih fokus siapa yang punya masalah, siapa yang bermasalah, masalahnya apa gitu kan, coba sini yuk kita kumpulin masalah-masalah yang ini. Enggak, mereka tuh lebih fokus terhadap itu, tapi intervensinya mana, solusinya apa gitu ya, dan evaluasinya juga nggak ada, kurang gitu ya. Terus setelah kadang-kadang oke, masalah itu akhirnya terselesaikan juga, tapi evaluasinya mana, QC-nya mana gitu ya, quality of control-nya mana. Nah, mereka mengambil tanggung jawab terhadap hasil yang diperoleh, makanya ya tadi evaluasi ya. Jadi itu adalah hal-hal yang penting, yaitu bagi seorang coach, manager as a coach, ini really important to do, important to concern. Jadi memang ini hal yang luar biasa sekali kalau kita menjadi seorang manajer atau bawahan juga harus lebih concern ya terhadap hal kayak gini. Jadi lebih kalau kita HR nantinya kita harus bisa mengadakan beberapa pelatihan mungkin ya, pelatihan atau lebih kepada ya inilah meningkatkan gitu ya, meningkatkan kinerja atau meningkatkan kinerja baik karyawannya maupun manajer-manajernya. Nah, peran pembina yang pertama mengembangkan lingkungan kerja yang positif, ya itu udah pasti. Jadi perannya itu adalah seorang coach itu harus mengembangkan lingkungan kerja yang positif. Yang kedua, mengajukan pertanyaan untuk keperluan analisis. Analisis itu penting dan kemudian kita harus mengajukan pertanyaan yang memang berkualitas. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan terbuka ya. Jangan yang tertutup, ya tidak gitu, tapi lebih kepada penjelasan-penjelasan untuk menggali lebih dalam lagi sebenarnya apa yang menjadi sebuah masalah. Memfokuskan pada kebutuhan setiap individu. Nah, jangan memfokuskan kepada kebutuhan organisasi, ini salah. Jadi memang individu itu adalah hal yang diutamakan dalam coaching proses ini. Kemudian memberikan saran-saran agar wawasan dari para pembelajar lebih terbuka. Nih saran-sarannya. Jadi kalau misalnya kamu mau melakukan itu ya harus hati-hati gini. Nah, jadi nanti begini ya. Jadi kayak lebih saran aja sih gitu. Menjadi pendengar yang baik, kita udah bahas tadi. Menawarkan ide dan mengembangkannya bersama. Nah, ini evaluasi ya.
Jadi evaluasinya harus bagus, memberikan umpan balik juga evaluasi nih. Kemudian menyetujui rencana aksi untuk pengembangan. Ini juga lebih kepada contracting. Ya, lack of commitment at the beginning itu sangat sering terjadi. Jadi memang kita di awalnya memang harus tahu dulu, memang harus paham dulu kita tuh mau apa gitu ya. Kita melakukan coaching proses ini, apakah kita tujuannya apa dulu? Kita harus tahu tujuannya apakah A, B, atau C, atau D gitu ya, atau apa gitu tujuannya. Nah, sehingga nanti di akhir outputnya jelas apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak gitu. Oke, yang terakhir adalah memantau kerja. Nah, evaluasi. Nah, semua yang di sini yang saya tampilkan di sini findings-nya ini lack of itu kurang ya. Jadi memang kurang sekali dalam evaluasinya, contracting-nya minim sekali, limitation of intervention juga. Nah, personal coaching ini one-on-one coaching ya. Jadi secara tatap muka, secara personal gitu. Biasanya orang ya udahlah ikutin training aja, ikutin training ini, ikutin training itu gitu. Nah, tapi sebenarnya yang dibutuhkan karyawan itu bukan trainingnya gitu. Kalau training mah ya udahlah yang penting memenuhi kemauannya perusahaan gitu. Oke, karena udah azan ini, terima kasih sudah hadir di kelas ini. Kita akan sambung lagi ya untuk hari Sabtu. Besok kita akan review untuk study case. Jadi akan saya kasih study case. Jadi studi kasus saya akan berikan studi kasus 1 atau 2 studi kasus dan silahkan review per individu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.